Di tengah dunia yang seringkali terasa terbelah, ada sebuah gagasan kuno yang relevansinya justru makin kuat hari ini, yaitu jalan tengah. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana keseimbangan ini bisa jadi kunci menuju harmoni. Kita semua ngerasain kan ya, di media sosial, dalam obrolan sehari-hari, rasanya perpecahan tuh ada di mana-mana. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita terpecah, tapi bagaimana caranya kita bisa nyambung lagi. Gimana kita bisa membangun jembatan di atas jurang pemisah ini. Nah, di negara dengan keberagaman yang luar biasa seperti Indonesia, gambar ini tuh bukan sekedar ilustrasi, tapi sebuah cita-cita. Menjaga harmoni di tengah berbagai tantangan itu adalah pilihan sadar, sebuah usaha yang harus kita lakukan setiap hari. Jadi, gimana caranya kita menemukan jalan tengah itu? Salah satu jawabannya ada di sebuah konsep penting yang disebut moderasi beragama. Sekarang, mari kita bedah sama-sama. Apa sih artinya? Gampangnya gini, moderasi beragama itu soal menemukan keseimbangan. Bukan berarti mengurangi keyakinan kita, sama sekali bukan. Tapi ini tentang memastikan cara kita mengekspresikan keyakinan itu selalu ada di tengah, adil, gak berlebihan dan jauh dari kata ekstrim. Ini lebih ke sikap, bukan sekedar teori. Coba deh bayangin, moderasi itu kayak rambu lalu lintas yang ngarahin kita lurus ke depan. Tujuannya apa? Ya, untuk mencegah kita tergelincir ke jalur ekstrim yang berbahaya, baik di kiri maupun di kanan. Simpelnya, ini panduan kita biar tetap di jalur yang aman. Bedanya kelihatan jelas banget kan? Ekstremisme itu cenderung merusak jembatan, menciptakan perpecahan lewat fanatisme. Sebaliknya, moderasi justru membangun jembatan itu, menciptakan persatuan lewat keadilan dan keseimbangan. Nah, di persimpangan inilah pilihan kita sangat menentukan. Oke, ini poin yang penting banget buat diluruskan. Moderasi itu bukan berarti mengencerkan agama. Ini bukan soal apa yang kita yakini, tapi lebih ke bagaimana kita menjalankannya. Ini soal cara kita berinteraksi dengan dunia untuk memastikan keyakinan kita jadi sumber kebaikan, bukan perpecahan. Percaya atau enggak, gagasan tentang jalan tengah ini sama sekali bukan hal baru loh. Yuk kita coba tarik mundur waktu, menelusuri jejaknya ke masa lalu, dan temukan kearifan kuno yang ternyata masih relevan banget sampai hari ini. Dengerin deh, ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum ada internet dan media sosial, Raja Ashoka dari India udah menyuarakan pesan ini. Intinya, menghormati agama sendiri itu nggak harus dengan merendahkan agama lain. Justru, dengan saling menghormati, kita semua jadi lebih kuat. Dalam banget ya. Dan kearifan ini nggak berhenti di situ aja. Jauh di masa lalu, Sang Buddha juga mengajarkan prinsip yang serupa. Pentingnya jalan tengah yang dicapai melalui kebijaksanaan, pemikiran kritis, dan penolakan terhadap segala bentuk ekstrim. Nah ini nasihat yang radikal banget pada zamannya, dan masih sangat relevan sekarang. Jangan percaya begitu aja, bahkan pada kitab suci atau guru yang paling kita hormati sekalipun. Selidiki, pertanyakan, dan temukan kebenaran untuk dirimu sendiri. Inilah inti dari pikiran yang merdeka dan moderat. Dan ini dia dilemanya. Di satu sisi ada pemahaman yang kaku banget, terkunci dan menolak interpretasi lain. Di sisi lain ada pendekatan yang mungkin terlalu bebas sampai-sampai kehilangan akarnya. Nah, jalan tengah yang moderat itu ada di antara keduanya. Menghormati teks suci, tapi tetap menggunakan akal sehat kita. Oke, dari kearifan kuno, sekarang kita lompat ke masa kini. Gimana sih konsep ini diterapkan di dunia nyata? Kita akan lihat contohnya di salah satu tempat yang paling penting untuk menanamkan ide, yaitu sekolah. Kalau di Indonesia, ide moderasi ini udah jadi bagian dari DNA bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itu bukan sekedar slogan. Ini adalah sebuah komitmen bahwa kekuatan kita justru datang dari kemampuan untuk hidup rukun dalam keragaman. Lalu, di mana tempat terbaik untuk menanamkan nilai ini ke generasi selanjutnya? Jawabannya, di sekolah. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar matematika atau sains, tapi juga benteng pertahanan pertama untuk membentuk generasi yang toleran dan kebal terhadap ideologi ekstrim. Caranya gimana? Bukan lewat teori yang rumit, tapi dengan tindakan nyata, dengan menciptakan ruang di mana siswa dari semua latar belakang bisa berinteraksi, belajar bareng, dan saling memahami. Intinya bukan memisahkan, tapi justru menyatukan. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi dunia global. Generasi yang nggak cuma tahu tentang budaya lain, tapi juga mampu berkomunikasi dengan hormat dan merasa bertanggung jawab untuk menjaga keragaman di sekitar mereka. Oke, kita sudah lihat sejarahnya. Kita juga sudah lihat contoh penerapannya. Sekarang pertanyaan terpenting, bagaimana kita membawa semua ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari?
Jalan seorang yang moderat itu kira-kira seperti ini. Secara aktif memilih toleransi, berani menolak diskriminasi, selalu membuka pikiran terhadap perbedaan, dan pada akhirnya berusaha menebarkan kebaikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Jadi, harmoni itu bukanlah sebuah tujuan di ujung jalan. Ia adalah jalan itu sendiri yang kita bangun dari pilihan-pilihan kecil setiap hari. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini untuk mulai memilih jalan tengah? Terima kasih sudah menyimak.